Pak, perkenalkan nama saya Darul Huda. Buat ini mempresentasikan saya tentang penyebaran virus, yaitu serangan perangkat pemeras WannaCry. Ini serangan perangkat pemeras WannaCry adalah sebuah serangan perangkat tebusan pada Mei 2017. Serangan cyber skala besar ini menginfeksi lebih dari 75.000 komputer di 99 negara. Serangan ini mengenai Telefonica dan beberapa perusahaan besar lainnya di Spanyol, serta sebagian dari National Service. Saran lain di setidaknya 90 negara juga melaporkan penyerangan sekitar waktu yang sama. Lebih dari 1.000 komputer di Kementerian Urusan Dalam Negeri Rusia, Kementerian Darurat Rusia, dan perusahaan telekomunikasi Rusia Micron telah dilaporkan terinfeksi. WannaCry diyakini menggunakan Android Kernel Blue, juga dikembangkan oleh Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat untuk menyerang komputer dan menjalankan sistem operasi Windows. Meskipun tambalan untuk mengatasi kerentanan ini telah dikeluarkan pada tanggal Maret 2017, keterlambatan dalam penerapan pembaruan keamanan membuat beberapa pengguna dan organisasi tetap dalam kondisi rentan. Khususnya di Indonesia, perangkat ini menyerang sejumlah komputer di berbagai rumah sakit umum dengan dan uang tebusan 4 juta untuk mengembalikan komputer tersedia kala. Di belakang, vektor infeksi yang diklaim yang terbaru dirilis oleh kelompok peretas Shadow Brokers pada tanggal 14 April 2017 bersama dengan alat lain yang tampak bocor dari Encryption Group. Yang kini merupakan bagian dari Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat. Pada tanggal 12 Mei 2017, WannaCry mulai mempengaruhi komputer di seluruh dunia. Infeksi awal mungkin disebabkan oleh kerentanan pertahanan jaringan atau serangan pengelabuan tombak yang sangat bagus. Saat dieksekusi, malware pertama kali memeriksa kill switch nama domain. Jika tidak ditemukan, maka ransomware mengenkripsi data komputer, kemudian mencoba untuk menggunakan kerentanan SSB untuk menyebar ke komputer acak di internet dan lateral komputer pada jaringan area lokal yang sama. Seperti pada perangkat pemeras modern lainnya, muatan menampilkan pesan yang menginformasikan pengguna bahwa file telah diisi dan menuntut pembayaran sekitar 100 US dollar dalam Bitcoin dalam 3 hari atau 600 US dollar dalam waktu 7 hari. Menurut Wire, sistem yang terkena dampak juga akan dipasang backdoor double besar. Ini juga perlu dihapus saat sistem dienkripsi. Menurut laporan, 3 atau lebih alamat kode crash Bitcoin atau dompet digunakan untuk menerima korban pembayaran. Seperti semua dompet itu, transaksi dan saldo mereka bisa diakses publik, bukan pemilik dompetnya. Untuk melacak pembayaran tebusan secara waktu, sebenarnya Twitter bot yang mengawasi masing-masing dari ketiga dompet telah disiapkan. Pada 14 Mei 2017, total 33.000 US dollar telah dibayarkan. Dampaknya itu, kampanye uang tebusan belum pernah terjadi sebelumnya. Menurut skala Europol, serangan tersebut mempengaruhi banyak dinas kesehatan di Inggris dan Skotlandia dan sampai 70.000 perangkat termasuk komputer, pemindai MRI, lemari es penyimpanan darah, peralatan teater mungkin telah terpengaruh. Pada tanggal 12 Mei, beberapa layanan es matikan keadaan darurat yang tidak penting dan beberapa ambulan dialihkan. Pada tahun 2016, ribuan komputer di bab 2 kepercayaan AS terpisah di Inggris dilaporkan masih menjalankan Windows XP. Rumah sakit NHS di Wales dan Irlandia Utara tidak terpengaruh oleh serangan tersebut. Ahli keamanan cyber security Oriation mengatakan bahwa serangan tersebut tampaknya merupakan barang tingkat rendah dengan tuntutan uang tebusan sekitar 300 US dollar dan menyatakan bahwa hal yang sama dapat dilakukan pada infrastruktur penting seperti pembangkit listrik tenaga nuklir, bendungan atau sistem kereta api. Microsoft juga telah merilis tambahan untuk memperbaiki eksploitasi yang digunakan oleh perangkat pemeras pada sistem operasi Windows XP tandingan 64 bit Windows Server 2003 dan Windows 8, meskipun semua tidak didukung selama masa itu. Nah, berikut adalah daftar organisasi yang terkena dampak. Ada Andhra Pradesh Police, Cambridge College Kanada, Faculty Hospital Mitra Slovenia, Instituto Nacional de Salud Colombia, Kementerian Dalam Negeri Federasi Rusia, Kementerian Luar Negeri Romania, University of Milano Bicocca Italia, Universitas of Montreal Kanada, Rumah Sakit Harapan Kita Indonesia, Rumah Sakit Darmais Indonesia, National Health Service di Inggris. Baik, terima kasih Pak. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada atau mohon bimbingannya Pak.